Halo Sobat Film, ini adalah episode ke-12 dan ke-13 dari series Taxi Driver Season 2. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Di kantor polisi, Kim bertemu seseorang yang pernah ia tolong di atas klub. Hingga saat itu, ia gantian ditolong oleh orang yang sama. Karena orang itu membawa bukti rekaman jika Kim tidak bersalah. Saat itu juga jurnalis bernama Pak Yong mengingatkan Kim untuk waspada jika berurusan dengan Black Sun. 더 이상 블랙선 근처에 얼씬거리지 마. Melihat kejadian aneh di Black Sun yang polisi saja tidak melakukan tugasnya dengan benar, membuat tim taksi mewah penasaran. 블랙선 내부로 다시 들어가 봐야겠어요. Rencana selanjutnya, Kyung-gu dan Jin-eun membuat penjaga Black Sun menghilang, sehingga Black Sun membutuhkan penjaga baru dan Kim yang menggantikan penjaga di sana. Di hari pertama kerja, Kim diberi arahan oleh atasan di sana dan Kim mendapat kartu penjaga nomor 9. 손님별로 영업 시작 직후 여자는 폭탄만 아니면 입. Ketika Kim bertugas, ada seorang wanita yang menyuruh Kim untuk menjaga minuman milik orang itu. Namun, ada petugas lainnya yang ingin menggantikan posisi Kim, lalu orang itu bertukar nomor tugas, dan Kim menggantikan posisinya untuk mengantar paket dengan penjaga lainnya. Bersamaan dengan Kim yang menuju mobil untuk mengantarkan paket, Ha-jun keluar dari lift untuk menemui temannya yang memesan Kim si penjaga nomor 9 untuk menjaga minumannya. Paket yang diantar oleh Kim dan temannya ternyata adalah seorang wanita. Sedangkan perempuan yang memesan Kim untuk menjaga minumannya marah karena Kim digantikan oleh orang lain. Lalu Ha-jun menenangkan perempuan itu dengan cara membuat taruhan. 양 사모님 심심하신데. Taruhan yang dimaksud adalah penjaga klub melawan Ha-jun, tapi mereka semua kalah, bahkan penjaga di sana terluka parah. Di perjalanan ketika Kim akan mengantar wanita itu, tiba-tiba ada yang mengikutinya, yaitu Pak Yong. Lalu Kim merubah rutenya dan Kim melihat mobil Pak Yong yang berhenti di tengah jalan hampir tertabrak truk. Kim mendorong mobil Pak Yong menggunakan mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi supaya Pak Yong selamat. Setelah itu, petugas lainnya mengajar Pak Yong, tapi Kim tidak bisa tinggal diam, dan Kim mengajar mereka semua hingga pingsan. Di rumah sakit, Pak Yong dan Kim membawa wanita yang akan diantar ke sebuah hotel, dan wanita itu dalam pengaruh narkotika. Pak Yong berhasil menggagalkan itu dengan bantuan Kim. 마약 양성 반응이 나왔어. Pihak rumah sakit menghubungi kantor polisi karena ada pasiennya yang menggunakan narkotika, dan itu di luar rencana Pak Yong. Untuk mencari aman dari atasan Black Sun, maka Kim berpura-pura pingsan seperti penjaga lainnya. Malam itu Kim datang ke rumah Pak Yong, lalu Pak Yong menceritakan alasannya berurusan dengan Black Sun. Setelah itu Kim meninggalkan pamflet taksi mewah di meja Pak Yong. 죽이고. Setelah mempertimbangkan semuanya, kini Pak Yong memutuskan untuk menggunakan layanan taksi mewah. 선택되셨습니다. Sehingga tim taksi mewah bersiap memulai layanan. Suatu hari, Pak Jang memeriksa list pembayaran taksi yang dilakukan oleh Ha-jun. Lalu, Pak Jang menemukan alamat yang sering dikunjungi oleh Ha-jun.
Tim taksi mewah membuat bagan oknum-oknum yang bersangkutan dengan Black Sun. Anehnya, CCTV di kantor polisi tidak berfungsi untuk semua ruangan, karena ada ruangan yang CCTV-nya tidak dihidupkan. Di klub Black Sun, penjaga yang bertugas mengantar paket yang gagal di perjalanan dihajar oleh atasannya, kecuali Kim karena ia anak baru dan tidak tahu apa-apa. Setelah itu, atasan meminta penjaga pengantar paket menulis kapan mereka dihajar oleh Pak Yong. Lalu atasan itu membawa catatan ke suatu ruangan. Ruangan tersembunyi itu menyimpan banyak catatan kejahatan yang dilakukan oleh Black Sun. Dan saat itu juga, Kim meminta Go-eun menyalin data yang ada di komputer ruangan itu. Di waktu yang sama, pimpinan Black Sun memasuki ruangannya. Sedangkan Kim yang masih di dalam ruangan menunggu Go-eun selesai menyalin data. Ketika penyalinan selesai, pimpinan klub memasuki ruangan dan Kim melarikan diri dengan cara melalui ventilasi yang ada di atap ruangan itu. Isi dari file yang telah disalin adalah rekaman CCTV korban Black Sun. Ternyata rekaman itu hanya berisi korban memasuki klub, lalu meninggalkan klub serta memasuki hotel. 증거 자료 맞는 것 같은데요. Hari itu, Kim kembali menjadi penjaga di klub. Ia menjadi sasaran Victor karena pesanan wanitanya tidak datang tepat waktu tempo hari. Lalu pemandu Victor meminta Victor untuk memilih gantinya yang akan diantar malam itu juga. Dan Victor meminta Kim untuk mengantar wanita pesanannya. 이번에는 네가 직접 케어해라. Ternyata penjaga meminta wanita itu melewati kamera pengintai sebagai barang bukti jika ia seolah-olah melakukan itu karena keinginannya sendiri. Setelah itu, Victor menuju kamar yang telah ia pesan untuk wanita itu. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya, dan orang itu adalah Kim. Kim menghajar Victor hingga pingsan, bahkan memberi pelajaran bagi Victor atas semua perbuatan yang telah ia lakukan. Hari itu Hajun bertemu dengan Nona Yung. Ia membicarakan pengiriman narkotika yang dilakukan oleh Nona Yung. Dan Hajun meminta Nona Yung mengirim narkotika dengan jumlah yang banyak. Dan Hajun akan bertanggung jawab atas semuanya. 실무자인 제가 다 책임지겠습니다. Suatu hari ada berita jika beberapa narkotika telah diamankan oleh kepolisian yang mengatasnamakan pimpinan polisi, sehingga pimpinan polisi memiliki nama yang baik di masyarakat. 더욱 열심히 뛰겠습니다. Pemilik narkotika itu adalah Nona Yang. Ia marah pada Hajun karena ia akan mengalami kerugian besar. Namun Hajun mengatakan jika ia akan menebus narkotika itu dan memberikannya pada Nona Yang. 걱정 마세요, 사모님. 제가 다 책임질게요. Di tempat lain, Kim sangat terkejut ketika melihat penjaga klub membersihkan darah di salah satu ruangan, dan itu semua atas perintah anggota kepolisian. Hari itu tiba-tiba Kim dibawa menemui pimpinan klub, dan Kim dipaksa meminum minuman yang telah disediakan oleh pimpinan klub itu. Setelah itu, Kim merasakan tubuhnya panas dan tidak terkendali. Kim tidak sadarkan diri dan itu membuat Go-eun khawatir. Penjaga lainnya memperlakukan Kim seperti korban-korban sebelumnya, yaitu meminta Kim melewati kamera CCTV, walaupun Kim tidak sadar apa yang telah ia lakukan, karena ia di bawah pengaruh obat. Setelah itu, penjaga berencana membunuh Kim dengan cara menyuruh Kim menyeberangi jalan.
Kim menyeberangi jalan dengan keadaan tidak sadar dan ia hampir ditabrak truk. Untungnya diselamatkan oleh Go-eun. Melihat Kim masih selamat, membuat penjaga itu menabrak Go-eun dan Kim. Tapi mobil penjaga itu dihadang oleh Kyung-gu dan Jin-eun menggunakan mobilnya. Di rumah sakit, Kim sadar dari pengaruh obatnya dan film pun harus berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga mimpi indah.